Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi pada bilangan bulat, ya. Apa sih sifat-sifat operasi bilangan bulat itu? Sebelumnya kalian perlu tahu dulu ada beberapa istilah yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian dengar. Antara lain yaitu sifat komutatif atau artinya adalah pertukaran, kemudian ada asosiatif artinya pengelompokan, dan distributif artinya adalah penyebaran. Ya, untuk yang pertama adalah sifat-sifat penjumlahan dari bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama adalah sifat tertutup, yang artinya apabila kita menjumlahkan dua bilangan bulat, sudah pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran, yang mana apabila kita menjumlahkan misalkan negatif 5 dengan 3, ya, itu nilainya akan sama dengan 3 ditambah negatif 5, sama-sama negatif 2. Itu adalah sifat pertukaran atau komutatif. Kemudian yang berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini juga berlaku pada penjumlahan. Mengapa? Karena ketika kita menjumlahkan 3 buah bilangan, kita mau menghitung dari depan dulu yang dihitung di dalam kurungnya atau yang belakang dulu, itu hasilnya akan sama. Contoh ketika kita menjumlahkan 1 tambah 3 terlebih dahulu baru ditambah 5 dengan 1 ditambahkan dengan jumlah dari 3 tambah 5 juga hasilnya sama, yaitu 9, ya. Kemudian ada identitas. Identitas dari penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan yang apabila dijumlahkan dengan bilangan bulat itu hasilnya tetap sama, gitu ya. Hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contoh, ketika kita menjumlahkan 1 dengan identitas, maka hasilnya adalah 1. Negatif 2 ditambah dengan identitas, maka hasilnya negatif 2. Maka yang bisa menjadi identitas dari penjumlahan pada bilangan bulat adalah 0, seperti itu. Berikutnya adalah inverse atau lawan dari bilangan bulat, ya. Lawan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Maka ketika kita punya negatif 7, maka lawannya adalah 7. Negatif 1 lawannya adalah 1. Mengapa? Karena inverse itu apabila dijumlahkan juga hasilnya harus sama dengan 0. Seperti itu. Berikutnya adalah sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama, apabila kita punya A dikurangi dengan negatif B, maka nilainya sama dengan A tambah B. Kemudian, apabila kita memiliki negatif A dikurangi dengan negatif B, maka nilainya sama dengan negatif A ditambah B. Kemudian, apabila kita punya negatif A dikurangi B, nilainya sama dengan negatif A ditambah negatif B. Berikutnya adalah sifat-sifat perkalian dari bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat tertutup. Sama ya dengan penjumlahan tadi, yakni apabila kita mengalikan 2 bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti akan bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini juga berlaku pada perkalian, yakni apabila kita mengalihkan A dikalikan dengan B, bilangan bulat, maka hasilnya sama dengan B dikalikan dengan A. Kemudian berikutnya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini juga berlaku pada perkalian sama dengan penjumlahan. Jadi mengelompokkan dengan menghitung yang depan dulu atau yang belakang dulu, hasilnya sama. Kemudian ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya. Yang perlu kalian ingat adalah apabila kalian memiliki bentuk seperti ini, A dikali B tambah C, maka hasilnya sama dengan
A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu. Demikian juga dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Mirip dengan sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Hanya beda di tanda kurang atau tambahnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada sifat identitas. Identitas di sini untuk penjumlahan dan perkalian berbeda ya. Kalau penjumlahan tadi identitasnya adalah 0, untuk perkalian adalah bilangan yang apabila dikali dengan suatu bilangan bulat atau bilangan bulat apapun adalah bilangan bulat itu sendiri hasilnya. Itu. Maka yang bisa menjadi identitas dari perkalian pada bilangan bulat adalah 1, karena bilangan bulat apapun dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Kemudian sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Ini sedikit berbeda dengan sifat perkalian karena pada pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif ataupun asosiatif. Mengapa? Karena jika pada perkalian berlaku komutatif tadi A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, kalau di pembagian tidak. Contohnya ketika kita punya 6 dibagi 2, itu nilainya tidak akan sama dengan 2 dibagi 6. Begitupun dengan sifat asosiatifnya. Seperti itu. Sedangkan untuk sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan maupun pembagian terhadap pengurangannya itu bisa ya. Jadi sama dengan mirip dengan perkalian. Seperti itu. Sekian dulu pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.